Shalom, damai di hati. Ya, puji nama Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa. Ada berkati orang semua sehingga kembali di minggu ini torang boleh berjumpa kembali dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 36. Nah, jadi sebelum torang membahas bersama-sama Bina Anak pelajaran 36 yang berjudul Persekutuan, terlebih dahulu Inci berdoa, ya, supaya Roh Kudus tuntun patorang. Mari torang berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, terima kasih. Anugerah-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Kali ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk belajar kembali kebenaran firman-Mu yang kudus. Mari Tuhan, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau urapi kami semua. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami perdengarkan untuk pembahasan Bina Anak pelajaran 36 dapat berjalan dengan segala baik karena tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berfirmanlah Bapa, biarlah apa yang kami pelajari sebentar Bapa itu makan tempat di dalam hati kami dan boleh kami lakukan selaku anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini yang penuh banyak tantangan. Tetapi kami yakin bila kami berjalan bersama Tuhan Yesus ada di depan kami, selalu menuntun perjalanan kehidupan kami, maka semua kami akan hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, berdoalah kami dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Nah, adikku yang berkati, sebelum torang mulai, Encik Vina harapkan torang ada dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Karena bukan main Tuhan Yesus sayang patorang, sehingga hari demi hari tetap Tuhan Yesus pelihara dan berkati patorang. Buktinya, nafas hidup, kekuatan, kemampuan torang boleh rasakan, torang masih boleh bergerak, bernafas, bahkan torang boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk membuka kembali firman Tuhan. Dan kali ini jadi kembali kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Bina Anak pelajaran 36. Pembacaannya ada di dalam Perjanjian Baru, yaitu Perjanjian Baru Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai 46. Firman Tuhan diberi judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Demikianlah firman Tuhan. Ya, yang dikatakan yang berbahagia adalah orang yang memelihara firman, menyimpannya, bahkan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Ya, nah adikku yang diberkati Tuhan, ya, Encik mau tanya, kiapa torang mau suka ke gereja? Kira-kira kiapa Kang? Tiap minggu torang pergi sekolah minggu. Iya,
Kalau di Sore Gembira tiap pagi hari Sabtu atau hari Sabtu pagi atau hari Rabu, kenapa tuh orang suka berkumpul atau bersatu atau bersekutu? Coba Encik mau tanya. Ya, tentunya ada yang mau jawab tuh. Ya, mau jawab, mau cari patuan Encik atau iya mau baku dapat Encik dengan teman-teman. Nah, adik, begitu juga yang terjadi pada jemaat mula-mula. Jemaat pemula-mula ini jemaat yang pertama. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ya, cara hidup jemaat yang pertama. Ya, waktu adik-adik ketuangan Roh Kudus, waktu itu adik-adik Petrus ada bahotbah. Ya, dia ada bahotbah di Serambi Salomo. Bina anak lalu tuh itu sudah cerita tentang khotbah Petrus. Ini Petrus bahotbah adik-adik. Ya, ada kira-kira berapa jiwa yang hari itu ada beri diri mereka untuk dibaptis. Coba adik-adik masih ingat? Ya, ada 3.000 jiwa adik-adik. Walaupun atau meskipun ada pihak-pihak lain yang tidak senang. Tahu Pak Petrus waktu itu, ya, sehingga orang sindir, itu kok ada mabur anggur manis. Ya, tetapi karena orang mendengarkan khotbah dari Petrus waktu itu di Serambi Salomo, saat itu ada kira-kira 3.000 jiwa yang memberi diri mereka untuk dibaptis. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, itu ayat yang 41 tuh udah bilang, coba orang baca bersama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Adik-adik, mengapa gereja mula-mula atau jemaat yang pertama ini yang terbentuk gereja yang pertama ini dikatakan pada ayat 47 disukai semua orang. Coba adik-adik bayangkan, di situ dikatakan bahwa bukan tunggu 1 bulan, bukan tunggu 1 minggu, tetapi Alkitab bilang tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, ya, apakah gereja atau jemaat mula-mula disukai semua orang? Ya, orang mesti cari tahu apa yang orang lakukan. Ya adik-adik, apa yang jemaat mula-mula bikin? Ya, ada 4 tuh yang bikin. 1, orang boleh baca di ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kedua, Dora aktif dalam apa? Persekutuan. Di situ dikatakan. Dan ketiga, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Dan keempat, mereka selalu tekun dalam berdoanya. Encik mau uraikan satu demi satu. Iya. Nah, adik-adik, yang dilakukan jemaat mula-mula atau gereja mula-mula ini, 1, Dora aktif dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi dorang belajar bagaimana menjadi warga kerajaan Allah yang baik sesuai dengan ukuran Tuhan. Dorang bersaksi demi nama Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Itu sangat penting adik-adik. Karena apa? Karena sikap dari warga kerajaan Allah harus beda dengan orang-orang dunia. Jadi dorang mesti apa? Dorang mesti kalau orang-orang dunia kan masih apa? Masih egois toh, mementingkan diri sendiri, masih suka bakalai, suka diri lebih unggul. Coba Encik mau tanya, siapa masih suka bakalai? Siapa? Tentu masih ada adik-adik yang suka bakalai toh. Nah, selain bakalai ada yang suka lebih unggul. Kita kok unggul, kita kok rajin sekali ibadah orangnya Anda. Ya padahal kadang-kala orang ibadah cuma apa? Cuma formalitas toh, cuma rutinitas, cuma mau cari hadiah. Dia mau lihat supaya Encik dapat lihat dia hadir. Tetapi kalau orang datang betul-betul sama dengan ini pengajaran rasul-rasul, orang adik-adik mampu bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus yang orang saksikan
untuk semua orang, sehingga dari hidup mereka itu yang lihat dorang tinggalkan dorang hidup yang lama toh yang berkenan pada Tuhan. Dorang apa? Termotivasi dengan ini rasul-rasul da baking, karena apa? Rasul-rasul ini bersaksi demi nama Tuhan, sehingga termotivasi bagi orang-orang yang hidup bisa untuk berubah, untuk menjadi lebih bagus. Ya, orang sampai tadi satu aktif dalam pengajaran akan Tuhan, kedua selalu aktif dalam bersekutu. Artinya tidak ada perbedaan. Kalau orang bilang tuh persekutuan itu semua orang yang percaya yang datang dari segala tempat, dari segala zaman. Berarti semua tuh orang percaya datang berkumpul, bersekutu. Toh nyanda ada perbedaan sama dengan orang-orang waktu itu. Waktu jemaat mula-mula nyanda ada perbedaan. Dalam arti begini, artinya ada di komunitas atau tempat saling peduli. Iya, kalau ada yang kuat, dorang membantu yang lemah. Kalau ada yang sehat, dorang menguatkan yang apa? Yang sakit. Kalau ada yang perlu nasihat, dorang kasih penasehat. Nah, di sini orang lihat tidak ada kekurangan karena semua saling melengkapi dan semua saling memperhatikan. Artinya ini jemaat mula-mula ini dorang sehati sepikir, dorang saling peduli, tidak ada perbedaan. Jadi itu yang dorang lakukan, bersekutu bersama, toh bersekutu dan tidak ada rasa ada perbedaan di antara mereka. Ketiga, mereka selalu memecahkan roti. Ya, adik-adik, pada masa itu sebelum mereka mengadakan perjamuan untuk Tuhan atau upacara perjamuan Tuhan, sebelumnya mereka adakan perjamuan kasih. Itu perjamuan kasih, orang duduk makan bersama. Lalu dorang adik-adik setelah perjamuan kasih, dorang membuat upacara perjamuan untuk Tuhan. Di syarat adik-adik, kalau siapa yang masih berdosa, dia wajib mengampuni. Jadi dia harus mengampuni dulu, baru dia ikut tuh apa? Dia ikut tuh perjamuan Tuhan. Kalau dia nyana ampuni atau dia masih dinampak orang, apa? Dia nih boleh ikut perjamuan. Jadi di sini dorang memecah-mecahkan roti, artinya dorang apa? Makan bersama dalam perjamuan kasih sebelum dorang apa? Mau ikut perjamuan Tuhan. Jadi Inci mesti maafkan. Kalau Inci dah salah atau orang dah salah, Inci mesti memaafkan. Jadi bersih menghadap Tuhan, toh iya. Dan keempat adik-adik, ya, dorang selalu bertekun di dalam doa. Ya adik-adik, doa membuat hidup anak Tuhan penuh kuasa dan mujizat. Ya, mari adik-adik, teladan jemaat mula-mula yang hidup menjadi berkat akan menarik banyak orang yang percaya. Sehingga waktu itu tuh tadi terang baca ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ya, apa sebab Inci bilang tadi orang-orang suka dengan jemaat mula-mula atau gereja yang pertama ini adik-adik? Karena dorang satu, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dorang suka bersekutu, dorang suka memecah-mecahkan roti, dan dorang tekun dalam doa. Jadi semua yang ada di situ menjadi ketakutan, menjadi ketakutan. Dorang suka bergabung dengan ini rasul-rasul dan orang-orang yang pada waktu itu ketuaan Roh Kudus. Dorang suka bergabung dan semakin dorang bergabung adik-adik, ini murid-murid Tuhan Yesus mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Sehingga semua orang yang waktu itu percaya, dorang tetap bersatu. Dorang tetap bersatu karena apa? Mereka pikir, adik-adik, itu jemaat mula-mula, kalau Inci, cuma contoh, Inci ada tanah, Inci jual untuk semua, berbagi untuk sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang rupa sekarang, sendiri-sendiri. Kalau Inci ada doi, Inci pedoi sendiri. Kalau Inci ada tanah, Inci pe tanah sendiri. Tetapi kalau jemaat mula-mula bikin orang suka tertarik dikit DP, jumlah tiap hari bertambah, jadi bayangkan milik mereka menjadi kepunyaan bersama. Nyandak jaga botu-botu dorang. Jadi keumpama dorang jual dorang pihak milik, dorang berbagi sama. Dorang
kasih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi mungkin inilah yang menjadi ketertarikan orang-orang waktu itu. Orang lihat bagaimana cara hidup dari jemaat mula-mula, sehingga mereka disukai semua orang. Dan Tuhan bilang dalam Alkitab bahwa tiap-tiap hari, toh Encik bilang, nyana tunggu 1 bulan, nyana tunggu 1 minggu, tapi tiap-tiap hari jumlah mereka bertambah dengan orang yang diselamatkan. Ya, adik-adik jadi pelajaran pat orang. Bagaimana Kang tuh gereja itu supaya apa? Semua orang suka. Mari turang teladani itu jemaat mula-mula. Toh ada bersekutu bersama-sama, nyandak pandang perbedaan, toh nyandak pandang dia Tuhan, dia hamba, dia orang kaya, dia orang miskin. Anda pada waktu itu tuh jemaat mula-mula bikin sama. Jadi dorang adik-adik selain tekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu kesaksian dorang rasul-rasul beri kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, adik-adik, ya dorang juga bersekutu bersama dia, biar dari mana saja tetap dia datang bersekutu bersama-sama. Nyandak pilih-pilih kasih, semua merasa peduli. Dorang bilang baku inganya nak ada beda-bedakan. Ya, marilah adik-adik supaya torang pe gereja tertarik semua orang yang ada di seluruh dunia, bahkan di sekitar patora. Aduh, bukan main tuh anak-anak sekolah minggu. Toh, iya, aduh bukan main orang. Banyak orang lihat dong cara hidup membuat berkat bagi orang lain, sehingga semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan karena mereka lebih tertarik cara hidup orang yang menerima Tuhan. Orang kasih apa? Orang pediri untuk dibaptis. Ya, mari torang melalui pelajaran 36 torang belajar dari jemaat mula-mula. Iya, bagaimana jemaat mula-mula pe hidup supaya itu apa? Torang pe gereja disukai semua orang dan boleh bertambah orang yang memberi diri untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi torang pe hidup ini jadi berkat untuk orang lain, sehingga ada banyak orang yang mungkin lebih tertarik kepada Tuhan Yesus dengan cara torang pe hidup, sehingga dorang lihat torang pe hidup adik-adik, dorang semakin apa? Tertarik untuk datang kepada Yesus, memberi diri untuk dibaptis, dan dorang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya hari ini untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan Yesus, ternyata luar biasa cara hidup jemaat mula-mula atau jemaat pertama. Mereka selalu tekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka selalu bersekutu, mereka memecah-mecahkan roti, mereka tekun dalam doa. Mari Tuhan, supaya kami hidup sama seperti jemaat mula-mula. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami lebih tampil beda dari orang-orang dunia, dan kami boleh menarik banyak orang yang suka kepada Tuhan, bahkan memberi diri untuk percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Sehingga bukan saja di jemaat kami, tetapi di seluruh dunia semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan, mengaku Tuhan juru selamat kehidupan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami. Biarlah kami boleh lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai wujud anak yang takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.